Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang Pak Asep. Selamat siang Pak. Oke semua ya, udah sehat-sehat semua ya. Sehat selalu Pak Asep. Sehat. Jangan lupa nanti makan dulu sholat Jumatan kan supaya nanti kita belajar lagi sampai sore soalnya nanti ada praktek soalnya ya. Jadi siap-siapkan. Bagaimana Bapak nanti sampaikan minggu kemarin bahwa hari ini kita akan persiapan untuk praktek. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Iya Pak. Hari ini masih semua? Ada yang bolos? Hadir Pak. Ada 3, 4, 6. Kelihatan 7 orang ya? Ya baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah bahwa pada siang ini kita bisa berjumpa dengan pelajaran Bapak yaitu tentang produktif ya. Sudah terbiasa kan belajar siang-siang karena kita memang sengaja waktunya siang ya supaya apa nanti kita bisa langsung praktek untuk pembelajaran kita ya. Untuk itu sebagaimana Bapak sampaikan minggu kemarin bahwa hari ini kita akan praktek ya untuk pemijahan ya. Bapak udah ingatkan kan kalian harus bawa opak, bawa sepatu boot, bawa topi sebagai APD pelindung tubuh kita dalam praktek ya supaya nanti tidak kena basah yang berlebihan ataupun kena duri minyak kaki kita sehingga kita akan aman dalam praktek ya. Nah mungkin masih ingat kita udah bahas kemarin tentang kelola induk, tentang pemijahan ada 3 metode kan masih ingat? Pemijahan itu ada 3 cara apa saja? Pemijahan alami. Ya terus? Pemijahan semi buatan. Buatan. Dan pemijahan buatan. Buatan. Semua pasti bisa ya, ada 3 semi buatan, ya. Ada 3 ya. Nah, tapi hari ini nanti kita akan mencoba dari yang alami dulu, gitu ya. Nah, tapi sebelumnya Bapak akan coba dulu, ini ada satu mungkin pertanyaan bagi kalian. Nah, secara alami sih, kemudian itu harus berapa pasang yang kita gunakan menurut kalian? Ya. Secara alami, kemudian itu harus berapa pasang yang kita gunakan? Kira-kira minimal boleh 2 pasang Pak, tergantung luas kolamnya. Alasannya? Untuk mencukupi kebutuhan dari telur sehingga sperma itu bisa membuahi. Oke. 2 pasang itu artinya apa? 2 pasang itu berarti perbandingannya? 2 pasang kan berarti 2:2 Pak. Banding 2. 2 jantan dan 2 betina. Ya. Boleh 1:3 Pak. Boleh iya. Iya 1 jantan 2 betina. 2 1:2. 2 boleh ya. Mungkin ada punya pendapat? Tadi sih menyampaikan pendapatnya tentang berapa pasang sih pemijahan alami itu yang optimal yang bagus itu kan yang mungkin umum digunakan. Yang lain mungkin silakan. Masih ada yang akan memberikan penjelasan? Belum paham Pak Asep, saya. Belum paham. Nah, kemarin ya. kan, nah itu kemarin ya, kan Yosen kan kemarin kan bolos, tidak masuk, dia tidak nyambung ke belakang, ya. Iya Pak, maaf Pak. Iya, jangan dibiasakan ya Yosen. Jadi supaya apa? Supaya kita kalau kita sekolah itu dengan betul-betul, kita akan dapat ilmunya nyambung seperti itu, ya. Terusnya bertanya ke Bapak, ya sekarang kan mudah gampang lewat apa? Siap Pak. Ya, ya Pak, siap. Oke, ya. Nah, baik sebelum kita masuk ke permasalahan di sini, nanti akan Bapak sampaikan dulu di sini. Jadi Pak untuk sekarang kita menggunakan metode PBL, itu problem based learning. Jadi kita akan mencoba belajar berpusat pada kalian harus menggali masalah, mencari masalah atau mencari solusi dari masalah tersebut. Ya, nanti Bapak sampaikan permasalahan, kalian diskusikan dengan kelompok yang nanti kita Bapak bentuk kelompoknya, cari solusinya dari berbagai sumber silahkan. Sekarang udah mudah cari, bisa di buku, bisa di internet. Yang penting kita ada kemauan untuk mencari itu. Ya, tapi sebelumnya akan Bapak sampaikan dulu tujuan apa
kita melaksanakan pemijahan tersebut. Ya, sebentar dulu akan Bapak share dulu ininya. Kelihatan anak-anak? Belum? Kelihatan Pak Asep, kelihatan. Ya, baik, terima kasih ya, Pak Bella. Jadi kita mulai saja. Jadi sini untuk pemijahan alami, jadi kita masuk ke kompetensi dasar 3.5 ya anak-anak ya. Di sini nanti ada kompetensi pengetahuan, yang 3.5, yang keempat, yang 4.5-nya adalah keterampilan. Di sini harus kalian kuasai. Itu ya. Nah, untuk yang pengetahuan di sini menganalisis pemijahan alami komoditas perikanan air tawar. Nah, jadi sana bagaimana indikator yang harus kita capai di sini. Jadi tentang bagaimana menjelaskan proses pemijahan alami, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemijahan alami, ya. Terusnya juga ada mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemijahan alami. Nah, itu pengetahuannya. Nah, untuk keterampilannya di sini yang harus kalian kuasai, pertama apa sih? Menyiapkan alat, wadah, dan media pemijahan alami harus dikuasai. Ya. Pertama, yang kedua menyiapkan atau menyeleksi induk yang siap mijah atau matanggonan. Ya. Yang ketiga memberok induk yang akan kita pijahkan. Nah, yang keempat melaksanakan proses pemijahan, dan yang kelima mengamati hasil pemijahan. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kalau belum paham, coba ditanyakan ya, Bapak. Selanjutnya di sini ada tujuan. Nah, ini tujuan ya. Nah, tadi ada KD, ada IPK ya. Sekarang ada tujuannya. Nah, di sini banyak juga yang harus kita capai setelah nanti selesai pembelajaran oleh anak-anak ya. Jadi kalian tadi bisa menjelaskan proses pemilihan itu seperti apa prosesnya dari awal sampai akhir ya. Itu juga bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa yang berpengaruh pada pemijahan. Tuh. Terus yang ketiga mengelompokkan faktor-faktor juga ini kelompok mana, yang mana supaya bisa dibedakan seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya menyiapkan alat, wadah, dan juga media pemijahan. Itu awal persiapan ya. Selanjutnya juga menyiapkan atau menyeleksi induk ikan yang betul-betul siap mijah, matanggonan dalam artian. Selanjutnya memberok induk ya. Yang selanjutnya juga ada nanti melaksanakan pemijahan, dan terakhir nanti ada pengamatan hasil pemijahan. Mijah tidak ikannya seperti itu ya. Itu tujuannya yang harus dicapai oleh kalian nanti setelah kalian belajar maupun praktek dari proses pemijahan secara alami ini ya. Selanjutnya juga nanti kalian ada penilaian ya, baik dari karena pengetahuan kognitif, ada sikap, juga ada keterampilan yang harus kalian kuasai. Nanti pengetahuan nanti ada tes terus, ada pre-test, ada post-test ya, ada formatif, nanti ada sumatif. Itu setiap habis satu KD kita format sumatif ya. Terus ada sikap. Nah, sikap ini kan masuk attitude ya, kalian dinilai dari mulai ya secara pribadi maupun secara berkelompok dalam diskusi dari mulai awal pembelajaran, sedang maupun akhir dari pembelajaran. Kalau itu untuk diperhatikan. Ya. Selanjutnya keterampilan psikomotor. Nah, di sini ada Bapak menilai dalam bagaimana kalian dalam berdiskusi kelompok, kerjasama, disiplin, itu kalian juga ditunjukkan di sini ya. Terus dan praktek nanti baik dari segi tahap persiapan, proses maupun dari hasil yang akan dicapai setelah praktek tersebut. Tuh ya. Nah, itu kira-kira 3 hal yang mungkin harus kalian kuasai sebelum nanti melaksanakan praktek ataupun belajar sekarang ya. Nah, selanjutnya Bapak akan sedikit sampaikan garis besarnya saja. Bapak hari ini kita akan sementara teori dulu ya untuk menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pemijahan alami, terutama menyangkut faktor-faktor yang sangat berpengaruh. Apa saja sih seperti itu ya. Nah, di sini Bapak akan nanti berikan video. Ini mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada halangan, bisa tampil videonya. Kalau nanti misalnya tidak bisa tampil, ya mungkin nanti lihat di classroom masing-masing karena Bapak nanti akan share ke sana.
tentang video tersebut di sini. Ini tentang pemijahan alami ya. Mudah-mudahan ada yang ngantuk? Anak-anak? Ya, Pak. Belum, Pak. Enggak, Pak. Masih semangat, Pak. Pak. Masih semangat, Ya. Pak Asep. Semangat. Semangat Semangat, lihat harus videonya, ini. Pak. Habis makan, jangan ngantuk, awas. Perhatikan yang benar-benar. Kebanyakan makan ngantuk, Pak. Ya, jam makannya diatur, jangan terlalu banyak. Nah, Ari ngantuk mulu dari kemarin. rupanya ada gangguan teknis, anak-anak tidak ada gangguan. Ya, tapi nanti Bapak akan berikan deskripsi gambaran ya tentang video yang Bapak tampilkan. Jadi ini berhubungan dengan pemijahan ikan. Nah, Bapak ada contoh ini untuk ikan lele ya. Kan tidak hanya lele saja, banyak ikan-ikan yang bisa secara ada gurame, ada nila. Apalagi kira-kira yang bisa dipecahkan secara alami. Selain lele, tadi gurame, apalagi? Ikan mas. Ikan mas. Ikan mas. Ya, apalagi? Ikan nila bisa, Pak Asep. Ikan nila. Bisa, nila bisa ya, terus bagus. Kalau gurita Banyak nih nggak ikannya. bisa, Pak ya. Kalau gurita, Gurita mah berpijanya sama penyosen aja. ya gurita mungkin bisa, Bapak ya. kan belum pernah praktek itu ikan laut ya, jadi Bapak belum pernah Oh praktek iya, untuk iya, Pak. gurita. Maaf, Pak. Ya, tidak apa-apa, enggak apa-apa, Jose. Baik. Yang lain apa tadi? Ikan apa lagi yang bisa dipilih secara alami? Apa saja ikannya? Awes, Pak. Lawes, ya bagus. Terus? Apalagi? Yang lain? Ya banyak ya. Nanti silakan cari di buku atau di literatur bahwa banyak ikan yang harus kita jangan secara alami dan memang bagus seperti itu ya. Nggak usah semi ataupun yang buatan. Tapi secara alami dia udah bagus, tapi nggak perlu untuk menggunakan hormon sebagai rangsangannya. Ya, baik, Bapak akan sedikit deskripsikan video ini karena tidak bisa tampil. Anak-anak mohon maaf sebenarnya ya. Nah, jadi sini nanti akan ditampilkan seorang petani, peternak ikan ini akan mempersiapkan untuk melaksanakan pemijahan alami di sini. Ya, dari mulai persiapan wadah, persiapan alat, juga media. Tuh, ya. Nah, di sini ada alat, ada media tentunya, ya. Selanjutnya nanti ada proses bagaimana mempersiapkan kolam yang diisi dengan air, dibersihkan, terus diatur ketinggiannya, nanti dipasang lagi substrat. Tahu substrat? Kira-kira? Media, Pak, media untuk nepelin telur, Pak. Nah, kenapa pakai kakaban ini? Media pemijahannya. Kira-kira anak-anak? Karena mudah nempel telurnya, Pak. Ya, fungsinya untuk menempelkan telur lele karena bersifat tadi apa adhesif telurnya ya, ya seperti itu ya. Dia tadi memasang kakaban sesuai dengan bobot induknya ya. Nah biasanya setelah diberok sebelumnya diberok kan, nanti memasang aerasi juga sebagai suplai oksigen ya. Nanti melepaskan induk tentunya dengan sesuai kebutuhan ya. Kalau perlu ditutup biasanya supaya tidak ada proses ataupun gangguan dari lingkungan ya. Nah biasanya sore-sore kita lepaskan, insya Allah nanti dini hari besok udah mijah. Itu kalau betul-betul berhasil sesuai apa prosedur yang benar atau SOP-nya yang benar begitu ya. Nah jadi itulah sekilas bagaimana mempersiapkan untuk pemijahan alami dari mulai persiapan wadah media yang sesuai ya, terus mengisi wadah dengan air, terus memasang kakaban. Terus juga nanti melepaskan induk dengan benar sampai menutup kalau perlu untuk menghindari tadi loncat dari kolam tersebut. Nah, baru besok kita baru mengamati dari hasil pemijahannya bisa seperti itu ya. Maaf sebentar batuk. Baik. Nah, Bapak akan tanya dulu gini. Tadi contohnya kan tentang pemijahan yang betul-betul bisa memijah secara sempurna, berarti berhasil begitu ya. Nah, tapi Bapak gini akan tanya dulu. Apa kalian pernah merasakan suatu
harapan atau yang tertunda seperti itu, misalnya merancang sesuatu sudah maksimal tapi ternyata hasilnya belum maksimal ataupun tertunda. Ada yang pernah seperti itu kira-kira anak-anak? Pernah, Pak. Apa contohnya? Masalah apa? Masalah ini, Pak, kadang sudah disiapkan semuanya terus gagal pemijahannya. Ya. Terus induknya itu tidak mengeluarkan telur dengan banyak. Banyak yang mati, Ya. Pak, banyak yang tidak terbuai. Betul. Betul. Ya, itu Terus- pengalaman dari istri ya. Mungkin yang lain ini fakta ya, dan sehari-hari ini kenyataan seperti itu ya. Jadi misalnya kita mau punya rencana mau apa gitu kan, tapi ternyata mungkin karena sesuatu hal ternyata belum kesampaian cita-cita harapan kita. Misalnya kita mau pergi kemana atau punya rencana, ternyata tidak semudah yang kita membalikkan tangan kan gitu kan, ada proses seperti itu. Nah, jadi ini pun sama tadi, Bapak kasih kenapa yang sempurna pemijahannya supaya kalian lebih tahu dari awal sampai akhir proses pemijahan lele ini seperti itu ya. Nah, nanti Pak akan kasih masalah untuk kalian, nanti silahkan berkelompok ya, cari solusinya tentang bagaimana pemijahan yang benar sehingga menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Nah, tetapi masalah ini Bapak sampaikan tadi, di balik itu pasti ada masalah ya. Tadi contoh Sri udah menyiapkan sesuatu dengan baik, dengan siap, ternyata lelenya tidak mijah, tidak kawin ya. Ya. Iya, Pak, kadang tidak mengeluarkan telur. Iya, nah kenapa kan gitu, timbul pertanyaan di kita, kenapa, faktor apa yang berpengaruh gitu kan. Kita udah menyiapkan wadah, menyiapkan substrat, induknya udah kita anggap ini baik, udah matang, tapi ternyata tidak mijah. Ya, mungkin ini tertunda, bukan gagal, tapi tertunda pemijahannya. Seperti itu, bukan gagal ya. Ya. Nah, nanti tolong Bapak kasih materi, jadi gini, carikan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada pemijahan alami, seperti itu. Itu masalahnya, ya. Jadi cari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pada proses pemijahan alami. Nanti kan juga sama cari solusinya, seperti itu. Untuk apa? Supaya nanti kalau sudah tahu kan, ketika ada masalah kita bisa menyelesaikan dengan baik, seperti itu. Ya, bisa pahami anak-anak. Siapa? Ya, jangan ngantuk ya, jangan ngantuk ya. Semangat. Ya, Papa maklum lah, habis Jumatan ngantuk, habis makan pasti ngantuk seperti itu. Ya, tapi ini kewajiban kita menurut ilmu, karena juga kewajiban Bapak juga menyampaikan yang harus kepada kalian. Itu juga hak kalian untuk mendapatkan ilmu dari Bapak supaya apa? Nanti tidak ada miskomunikasi. Gitu ya. Bisa dipahami anak-anak? Paham, Pak. Bisa, Ya, Pak. Siap. Lanjut, Pak. Siap, lanjut. Kalau ngantuk gini aja, kita ada sedikit ini dulu, pergerakan dulu ya. Lihat tangan Bapak, ya. Tangan kanan ini ke depan, ini ke nah gini, ya. Gimana, Ya, Pak? Pak, kepal kanan Oh, ya. ini. Ke badan kita, ini ya. Ya, Pak. Jempolnya buka, Ya, buka. ya. Tangan kiri didekatkan, buka Ya, Pak. kelingking, Hmm. buka kelingking, Gini. Ya, Pak. ya. Kebalik. Ulangi. Sering kok nggak kelihatan ini. Ya, mulai. Nggak ada jempolnya, Sri. Ya. Ada Ya, lah, aku tak satu. kotor tahu. Sekarang ganti kiri kanan, 2. Duh, gimana Waduh. ini? Mana, Duh, Pak? susah, Pak. Ya. Hmm. Sampai sini Ini, Pak, sini. tangannya. Ayo, Ron, ayo, Pindah Ron. lagi. Iki bisa. Bisa. Ya, sip. Pindah Aku lagi. wis iso. Lagi, oh, iso iki. Pindah lagi. Hmm. Waduh, kepiye iki? Ngik. Ya, Nah, mono. bisa ya, ini konsentrasi ya. Bisa. Mono. Ya, gimana Ari, bisa Ari? Pak, gini semua apa gimana? Ada jempol semua. Ada. Pak, saya suruh senam aja deh, Pak. Bisa. Daripada gini. Bisa. Senam aja deh, Pak. Ya, Aina bisa. Bisa. Enggak. Yuli bisa, Yuli. Juliana bisa. Tri, Bisa. Laili, Hasan, oke. Agak Lanjut, sulit. Yuli. Ya, biarkan. Ya. Yang Yo, kiri. ya, Pak. Iya, Pak. Bentar. Iya, gini, Pak ya. Ya, tembak. Tembak. Oh, gitu ya. Oh, yang kanan Oh. tembak. Di Ya. sebelah kiri. kiri. Tembak.
Tembak. Oh iya. Tembak. Aduh, bahaya. Aduh. Main tembak-tembakan Kita gimana hitung nih, Pak? sama-sama, ganti-ganti. Mulai 1, Satu, Oh. dua, Dua. tiga, empat, lima. 5. Ayo Pak. Bisa ya, harus bisa. Kalian masih muda, masih remaja, harus bisa, harus konsentrasi lah. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak, masih ada. muda. Bapak bisa. Ya itu mereka konsentrasi otak kita supaya ya Iya. banyak ketawa supaya apa dopamin kita keluar dopaminnya dari kita. Ya oke. Iya, sip. Ya. Pak, ini keluar nggak di ulangan praktek, Pak? Ya. Keluar. Keluar nggak di ujian praktikum? Jadi dong. Ya. Oke. Bingung deh. Baik kita sudah dengarkan ya. Sudah dengarkan. Lanjutkan lagi pelajaran kita. Nah tadi Bapak udah kasih masalah kan. Nah sekarang kita Bapak bagi kelompok dulu. Ya. Bapak udah acak, udah campur antara pria dan wanita supaya adil. Untuk kelompok 1 dengarkan. Di sini ada Sahroni, ada Yuliana, ada Ari. Jadi di sini ada 3 dan 4 ya. Ada satu kelompok 3 orang, yang kelompok 4 orang. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Apa nggak? Nggak ada? apa-apa, Pak Sep. Nggak Saya mau apa. ikut saya mau ikut nih, Pak Sep. Kelompok 2, di sini ada Sri, ada Mihosen, Ih, ada Nur Laili, dan ada Nur Fahima. Jodoh Mihosen sama Sri. bukan itu mah. Oh, Sri lagi saya, Pak. Mulai. Mana ada? Tuh, Masa satu kelompok sama pacarnya Mihosen. Mihosen sama Sri pacaran nggak satu kelompok. Jangan pilih-pilih teman, pokoknya kalian semua sama di sini. Ya, bekerja sama dengan baik, jangan pilih-pilih teman, nggak boleh seperti itu. Ya. Oh iya, Pak. Kan Tidak Sri suka apa-apa sama lah. Mihosen. Hah? Pilih, Mihosen Pak. Dia sering pacarnya. nggak ngumpulin soal. Apa Mihosen suka sama Sri? Cinta lokasi, Pak. Pak Sep cinta lokasi udah jadian Jangan lah, dari kalian subuh. masih muda, jangan dulu belajar benar. Ya. Oke. Ironi lu cemburu ya? Kalau begitu, udah jadi bagi kelompok, diskusikan silakan per kelompok membahas tadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemijahan alami pada ikan, terus apa solusinya harus kita kalian sampaikan nanti di presentasi. Waktunya 10 menit, kelamaan. Iya Pak, kelamaan. Cukup, Pak, cukup, Pak Oke Sep. ya, Cukup. ya, silakan ya, silakan kerjakan masing-masing dengan baik supaya waktunya tepat, tidak terlalu molor seperti itu. Silakan ya. Kalau ada masalah boleh tanya ke Bapak, konsultasi ke Bapak ya, supaya apa? Supaya nanti nyambung seperti itu. Oh ya, Pak, kurang dengar tadi apa, Pak, yang mau didiskusikan nih, Pak? Pak Sep. Bukan. Oh, baik. Jadi ini menentukan faktor-faktor Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemijahan alami. Pemijahan alami ya, Pak. Ada ikan. Iya, jadi itu apa faktornya? Yang tadi kan contohnya tidak mijah ikannya. Kenapa gitu? Padahal perasaan udah milih ikan yang baik, persiapan yang baik, ternyata tidak mijah. Nah, tolong silakan cari masalah itu dan cari juga solusinya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Ya, baik, silakan. Sen, Mihosen. Garap, Sen. Kerja lagi. Mihosen nyontek, Mihosen be. Saya cari di Google dulu, Pak Asep ya. Silakan. Boleh, Pak ya? Boleh, Pak ya? Silakan boleh. Itu bagus Iya. harus manfaatkan teknologi, silakan ya. Iya, ya, Pak. Manfaatkan teknologi. Jadi kita tidak Biar diskusinya nanti membaca buku, memuaskan, banyak Pak. baca e-book yang memang bermanfaat atau jurnal, silakan ya. Supaya apa lebih kompleks, komprehensif nanti jawabannya seperti itu masalahnya ya. Biasanya ini mana wajahnya yang kelihatan ini? Malu Pak. Jangan ngantuk, awas, jangan tidur. Mihosen tuh, Pak. Nah, seperti itulah, supaya kelihatan wajahnya. Lagi makan rumput laut, Pak, Mihosen tuh, Pak. Oh, ada beronang itu ya, mungkin beronang itu yang makan rumput laut. Sama gurita. Iya, sama berita. Wajahnya kayak berenang, Pak. Santai saja tapi serius ya, santai tapi tetap mencari tadi masalah dan solusi supaya juga cepat selesai. Nanti kita presentasi per kelompok menyampaikan apa hasil diskusinya.
nanti paparkan depan teman-teman kalian, nanti teman kalian bisa menanggapi ataupun bertanya dan kita nanti simpulkan kira-kira faktor apa yang berpengaruh pada pemijahan ikan gitu ya. Ya, silahkan cari masalahnya ya, cari solusinya dan nanti kalian akan memberikan hasil yang ya nanti Bapak akan nilai kalian nanti untuk presentasi ya. Apa bisa bertanggung jawabkan dari apa kalian nanti sampaikan ketika teman kalian nanti bertanya ya. Ataupun nanti yang juga memberikan tanggapan dari apa yang nanti kalian sampaikan pada sesi presentasi. Tuh, ya. Ya tadi kan juga Bapak sampaikan tadi mungkin nanti Bapak lupa tadi belum jawab ya untuk tadi berapa pasang pemijahan alam itu kan gitu ya. Ya sebenarnya kalau lihat dari bobot badan bisa satu-satu kan gitu pasangannya ya. Bisa satu pasang. Tapi kalau memang misalnya betina lebih berat, jantan lebih kecil, ya harus kita perhitungkan juga karena takutnya jantan malah takut sama perempuannya gitu kan. Harus kita bandingkan bobot betina yang besar, betina kecil bisa kita bandingkan misalnya 2 atau 3 jantan, 1 betina misalnya gitu ya. Nah, tapi secara umum biasanya digunakan itu 3 jantan bisa 4 betina, bisa jadi adil, kebagian semua tidak berebut biasanya gitu. Ya. Sudah selesai diskusinya? Bentar lagi Pak saya bentar lagi. Ya, Lagi tambah. Dirapikan buat mungkin bisa bawa PowerPoint ya buat ya sebaik mungkin ataupun mungkin Ibu pun nggak apa-apa silahkan. Yang penting kalian ada data yang disampaikan kepada teman-teman kalian ya hasil diskusinya. Ya. Pak Asep, Bagaimana? izin sebentar Pak. Oh silakan, monggo silakan. Ya silakan kalau memang sudah ada yang selesai boleh untuk dipresentasikan ya. Jadi kelompoknya sesuai dengan kelompok ada 3 orang dan 4 orang tidak masalah. Yang penting nanti sama-sama menggali faktor apa sebenarnya yang berpengaruh ketika kita memijahkan ikan itu mijah atau ikan itu tidak mijah kan gitu ya. Mungkin dari dalam, mungkin di luar lingkungannya yang memang bisa mempengaruhi seperti itu ya. Sudah Pak Asep, kelompok 1. Baik, kalau sudah silakan untuk bisa menyampaikan ke teman-temannya dari hasil penggaliannya tentang faktor-faktor ini ya. Ya Pak Asep, terima kasih. Ya. Nanti saya share, nanti dibantu Sri sama Nur Pahima ini yang nanti menyampaikan. Saya Baik. izinnya Pak Asep ya. Bentar Ya silakan, Pak Asep. silakan. Kerjasama ya yang baik ya. Ya. Sudah kelihatan Pak Asep? Kelihatan. Iya kelihatan, iya. Ya, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, tadi dari saya, Sahroni, Ari, sama Nur Fahima akan menyampaikan tugas dari Pak Asep. Ya, selanjutnya nanti diterusin sama Ari sama Nur Fahima. Silakan, monggo. Nanti dibantu. Ya, silakan ya. Ya, saya dulu Roni. Iya, Nur. Kurang besar itu tapi nggak Itu gede. kelihatan. Nah, Ya diperbesar. ini gede. Tadi udah tua kelihatan matanya Sudah. udah buram. Ya. Iya. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan masalah yang ditemukan pada pemijahan alami. Pertama yaitu ikan tidak mau memijah. Terkadang proses perkawinan induk ikan tidak berjalan mulus. Ada saja beberapa peternak yang mengalami kegagalan, padahal induk yang digunakan sesuai kriteria, termasuk induk yang sudah mengalami kematangan gonad.
Ternyata masih ada beberapa hal yang menyebabkan induk ikan tidak mau kawin, sehingga proses perkawinan tidak berlangsung. Selanjutnya, nah, faktor penyebabnya itu ada 2. Pertama, faktor internal, yaitu berasal dari induk itu sendiri. Contohnya kematangan gonad yang belum sempurna, genetika, kesehatan ikan, dan stres. Terus faktor eksternalnya berasal dari luar induk, yaitu lingkungan. Dalam hal ini yaitu cahaya, suara, dan hormon tanah. Yang kedua adalah kualitas air. Iya. Ya, next. Penyebab dari penyebabnya yaitu 1, kematangan gonad tidak sempurna. Induk ikan yang sudah mengalami kematangan gonad bisa juga tidak mengalami kematangan secara sempurna. Akibatnya proses perkawinan tidak berlangsung meski ikan sudah menunjukkan tanda-tanda kematangan gonad. Yang kedua, genetika. Induk ikan berasal dari hasil perkawinan sedarah atau satu keturunan, inbreeding. Selanjutnya, Sri, gantian Sri. Ari ya Ari Sri Wai. Ari. Ini kangen sama Mbak Sri ini. Iya. Kangen Kangen ya istri. Ya. Terus kan, lanjut. Ya, saya Ari. Ya. Saya melanjutkan dari Mbak Nur. Ini tadi yang selanjutnya ketiga itu ada kesehatan ikan. Di sini induk ikan yang sudah matang gonad, tetapi dalam kondisi sakit tentu tidak baik untuk dipijahkan. Di samping kondisi tubuhnya lemah dan akan kehilangan gairah untuk memijah. Kemudian yang keempat itu stres. Induk ikan akan mengalami stres jika perlakuan yang diberikan itu asal-asalan, apalagi hingga menyebabkan ikan tersebut luka. Stres juga terjadi saat indukan habis berkelahi. Next, solusinya di sini dengan memberikan pakan berprotein tinggi dan pemeliharaannya. Kemudian di sini juga perlu mengetahui asal-usul dari induk itu sendiri. Yang ketiga, memisahkan ikan ke kolam untuk pengobatan dan memberikan pakan yang bernutrisi. Kemudian yang keempat, induk yang luka atau stres dipindahkan ke kolam yang agak luas dan berikan pakan yang bernutrisi agar staminanya pulih kembali. Iya. Next. Kemudian untuk solusi untuk faktor eksternalnya, jadi internal. Di sini faktor eksternalnya adalah lingkungan. Di sini dengan suara di sini dengan menempatkan wadah pemijahan yang jauh dari tempat keramaian atau kebisingan. Kemudian faktor yang kedua ada cahaya. Untuk mengurangi intensitas cahaya yang tinggi, masukkan ke wadah pemijahan, kemudian gunakan penutup atau terpal. Yang ketiga, di sini ada hormon petrikor. Di sini dengan membersihkan dan mengeringkan wadah pemijahan. Kemudian ada kualitas air. Di sini menggunakan air yang bersih dan tidak berbau atau bahan pencemar. Itu presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada saran, masukan atau sanggahan dari kelompok yang lain, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 ya atas dari presentasi hasil diskusinya yang sudah begitu memaparkan ya. Cukup mungkin nanti kita untuk kepada kelompok yang lain untuk bertanya ataupun menanggapi dari kelompok 1. Ya, Pak. Ya, Sri, silakan. Tadi kan disebutkan ya harus memakai air yang baru. Mengapa sih kalau kita mau memijahkan itu harus menggunakan air bersih atau air yang baru? Iya, oke. Kemudian yang kedua. Silakan menanggapi untuk kelompok 1. Alasan dua, mengapa Pak. air yang Pertanyaannya 2. Nggak mau 2. Silakan. Tadi juga ada petrikor. Iya. Kenapa petrikor itu? Dan apa yang kenapa kok bisa dia itu sebagai apa tadi
apa tadi ada petrikor-petrikornya gitu. Hormon ya. Iya, hormon petrikor itu apa sih Pak sebenarnya dan apa Iya. pengaruhnya juga terhadap pemijahan lele secara alami? Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sri atas jawaban bagus. Silakan mungkin kelompok 1 ada yang menanggapi tadi tentang air yang baru atau bagus ya. Terus yang kedua tentang hormon petrikor. Ada hubungan tadi dengan pemijahan seperti itu. Ini yang alami ya, yang alami. Silakan, Ari, Roni ataupun Nur Fahima untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Sri. Jawab Ron. Itu baca. Petrikor. Jawab Ron. Apa sih, Sri? Sampluk nyonyor weh. Santap. Ya, silakan. Bangga, Ron. Oh. Mas Asep, Ya, silakan. kalau petrikor sama dengan bau ampuh apa ya yang alami karena air hujan jadi ada rangsangan Ya, gitu. Jadi itu kan, kalau ya. ada hawa yang kayak bau ampo, kalau di Sunda mah bau ampo gitunya. Nah, Ya. itu teh untuk Ampuh merangsang itu apa? pemijahan Kita mah dari ikan. daerah. Iya, jadi kan Ampuh itu apa? ketika tanah kering kena air itu kan akan mengeluarkan hormon itulah yang mungkin bagi ikan Iya. rangsang itu kan menarik gitu. Ya, untuk merangsang ikan itu maksudnya Pak Asep, hormon petrikol. Ya, miosen bener nggak Bang Sen? Miosen mana miosen nih kabur kayak ini. Nanti tambahin sama Ari sama Nur. Ya, silakan. Silakan yang menjawab. Ya. Ari atau Nur Fahima memberikan jawaban tadi tentang Tadi air apa, baru ya. Mengapa perlu air yang bersih ya? Iya, iya. Ya, itu air itu kan sumber ikan itu kan hidup di dalam air. Nah, kalau kondisi lingkungannya tidak mendukung, otomatis akan mempengaruhi kehidupannya. Oke. Terus di sini juga pergantian air juga berkala. Di sini air masuk dilakukan secara berkala pada pagi dan sore. Iya. Itu untuk menyesuaikan keadaan. Tinggi air biasanya 20 sampai 30 cm. Kemudian penggantian dan pembersihan kolam pertama dilakukan pada umur 8 hari dan dilanjutkan setiap 2 sampai 4 hari sekali atau menyesuaikan keadaan. Itu mungkin dari saya. Iya. Pergantian air itu kan untuk pengelolaan induk. Bisa pemijahan. Iya, kita perlu air baru kan gitu kan, Ari. Sebentar. Tadi disampaikan yang itu, yang ada katanya kan kalau mijahin ikan tuh kan airnya baru. Nah, kita ngisi, terus kemudian ada pengeringan, ada tahapan apa-apa gitu ya. Terus kemudian diisi. Nah, kok ada pergantian air ya? Maksudnya tuh yang apa tadi? Saya kok sekilas pergantian air dilakukan begitu, terus ketinggian air 20 cm gitu. Itu kan padahal untuk mijahkan. Nah, ini kan mau proses toh. Mau proses pemijahan kan? Kok ada pergantian air? Ya kan satu pemijahan, itu maksudnya, Ari. Ya. Gimana? Iya, salah. Oke, Nur Fahima membantu menjawab. Pak, ada pergantian air. Iya. Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Baik. Masih mungkin dari kelompok 2 yang bisa Berlaili atau Yuliana, Mihosen bisa membantu dari pertanyaan teman kalian? Biasanya itu saya kelompok 2. Ya boleh, nanti mungkin bisa membantu teman yang membantu gitu. Kalau bisa menjawab tidak apa-apa, silahkan. Tuh, ya. Mungkin Sri bisa jawab sendiri Pak Sep. Oh gitu. Kira-kira iya, bisanya dia nanya sendiri, jawab sendiri, biasanya gitu Pak Sep. Bertanya namanya, kan tadi itu kan bertanya. Maksudnya kan memang silakan bertanya, kita tidak tahu gitu ya, silakan. Jadi memang itulah kenapa kita perlu air baru seperti itu kan. Jadi memang ini juga itu kan biasanya banyak parameter yang memang mencukupi kebutuhan lele ketika mijah. Jadi air baru itu oksigennya baru gitu kan, juga kandungan baru jadi sehingga lebih merangsang lagi ikan untuk memijah.
Biasanya gitu. Atau mungkin gini apa atau itu ya air baru seperti mungkin bukan pergantian ya tadi boleh saya luruskan kayaknya ya kalau kalau mau mijain itu sepertinya memanipulasi lingkungan Pak biar sesuai dengan keadaan aslinya si habitatnya begitu karena perbedaan ketinggian air itu kan akan mempengaruhi juga proses pemijahan. Betul seperti itu iya. Ya, Betul. nah, makanya saya juga bingung ada pergantian air. Gitu. Ya mungkin tadi mungkin Ari lupa ya Ari mungkin Ya, lupa. ya. Ya Bapak. Terima kasih ya Ari juga. Maaf, Terima Mbak kasih Sri. apa? Ya senang seperti nggak ini seperti ini apa-apa. senang. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Jadi Saya juga malu. Kita saling terlalu mengisi. Saling berambisi. mengisi. Nggak apa-apa. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Sudah? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan apa tadi diskusinya hasilnya. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Nah, saya nanti ganti nanya nanti kelompok 1. Awas saja si Sri ini. Kurang ajar. Ya Ria, Nur. Ya, Tanya ini. kelompok Angel. Tanya udah. Kelompok 2 siapa? Kelompok kita siapa ya? Miosen. Jadi nanti saling tukar jawabannya ya, saling melengkapi jawabannya supaya Juliana nanti ya? iya. Yang Silakan, nyampaikan. siapa yang mau menyampaikan? Miosen. Miosen, silakan. Miosen kabur. Kemana? Tidur. Miosen di sana mancing gurita, Pak Sep. Nah, yang begitu nanti itu berarti bolos lagi tuh. Nanti Bolos gimana terus ya nanya- Pak Sep. dengan kehadirannya Dia kalau yang bolos pegang terus. hasil diskusinya. Sen, Kemana Miosen. dia tuh? Udah mau boira aja. Sen Miosen. kue orang campleng sen. Miosen. Cepat ini gimana dia? Malah- Belum presentasi kelompok 2 ini. Dia yang Malah ngiri- pegang itu, Pak. Malah ngirimnya ke saya, Mi Hosen ini. Coba dibantu Roni, nggak apa-apa. Siap, nanti tak bantu Pak saya sebentar. Ada Juliana, ada Asri, ada Willy juga akan nanti diskusi, tidak apa-apa. Nanti Pak, jadi lain kali dihukum saya ajak di kelompok sama Miosen, Pak. Lain No, kali. nih Mas saya Tri, udah saya baik loh. situ. Tri, saya udah baik loh. Mana? Saya udah baik loh. Saya kirim ya. Nih, Oh, saya udah siap. baik loh. Awas ya. Miosen Nah, tinggal apa? cari makan. Baik kok pengumuman. Hosen gue. Amal nggak usah ditagih kali. Nah, iki yo. Ya dah. Ya, Sri gue. Awas. Oh ya, Traktir bakso ya. kurang Traktir gede. bakso ya. Ya sip. Baik, kita dengarkan menurut kelompok 2 seperti apa penemuannya. Silakan. Baik, teman-teman, saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 2 tentang masalah yang ditemukan pada pemijahan ikan secara alami. Masalahnya Iya. yaitu kenapa ikan tidak mau memijah. Fakta di lapangan, ada kalanya proses pemijahan induk ikan tidak berjalan dengan mulus. Semua pembudidaya ikan pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Padahal induk yang digunakan sesuai dengan kriteria, termasuk induk yang sudah mengalami kematangan gonad. Ternyata masih ada beberapa hal yang menyebabkan induk ikan tidak mau kawin sehingga proses pemijahannya tidak berlangsung. Next, Iya. Terus? Ron, lu tidur, Pak. Ora, oh siap sok. Faktor penyebabnya, ada faktor internal yang berasal dari dalam tubuh ikan dan ada faktor eksternal yang berasal dari luar tubuh ikan. Untuk faktor internal, yaitu kematangan gonad, sperma yang tidak cukup, induk jantan takut pada betina, dan induknya baru dikirim. Faktor yang dari luar, faktor eksternal, yaitu volume air, debit air, dan musim. Baik. Teruskan. Gantian Sri, gue gantian Sri. Ya, udah gantian. Silakan kerjasama, kerjasama yang baik. Gantian Ya. sama Juliana. Ayo. Yuli. Penyebabnya pertama karena kematangan gonad tidak sempurna. Induk ikan yang sudah mengalami kematangan gonad bisa juga tidak mengalami kematangan secara sempurna. Akibatnya proses perkawinan tidak berlangsung meski ikan sudah menunjukkan tanda kematangan gonad. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kualitas pakan yang kurang baik,
Nomor Ya, 2, betul. sperma jantan tidak cukup, induk ikan tidak mau kawin juga karena sperma jantan tidak cukup atau kosong. Kondisi ini umum terjadi pada induk ikan yang baru dikawinkan, atau durasi pemijahan terlalu cepat, atau mengalami kekurangan protein akibat manajemen pemeliharaan yang buruk. Iya. Nomor 3, induk jantan takut pada betina. Induk jantan yang lebih kecil dibanding betina akan ketakutan dan menyebabkan proses perkawinan gagal. Bahkan bisa menyebabkan perkelahian antara pejantan dan betina. Iya. Berikutnya, induk baru dikirim. Induk yang baru dikirim atau didatangkan dari tempat yang jauh biasanya sedang stres sehingga tidak bisa dipijahkan. Miosen gantiin Miosen, Ya, silakan Mami Hasan, datang Hasan. Miosen. Ya. Oh, kue mendiwaya aku kan sih tanggung jawab gue kelompok siji. Ini orang anunya tulisannya ini. Saroni gimana buat ini? Oh, solusi. Bukan. Siapa lagi? Nur Laili ya? Kelompok kita Silakan, ya? silakan cepat, silakan. Iya, Sri. Ya wes, Solusinya ya. Solusinya memberikan pakan yang berprotein tinggi, kemudian memberikan pakan berprotein tinggi agar jumlah sperma jantannya melimpah. Yang berikutnya, gunakan ukuran induk jantan dan betina yang seimbang agar tidak saling menyerang. Terus solusi yang lainnya, induk harus dirawat minimal 1 bulan sebelum dikawinkan atau minimal sampai Stres apa? apanya Stresnya, hilang. stres. Oh, stresnya hilang. Stresnya hilang. Oh, kacamata gue Sen, Miosen gue. Lupa ndak pakai kacamata. Terus. Oh, Nah, kemudian solusi untuk faktor eksternalnya, yang pertama mengenai volume air, mengatur ketinggian air di wadah pemijahan sesuai dengan sifat dan kebiasaan ikan. Biasanya 25 cm sampai 75 cm. Kemudian debit air ini hubungannya dengan kandungan oksigen terlarut dalam air. Perlakuannya debit air pada wadah pemijahan itu yaitu dengan pemberian aerasi. Pemasukan dan pengeluaran air debit kurang lebih 2-3 liter per detiknya. Berikutnya masalah musim. Di perairan umum ikan memijah kan secara alami, kan? Di perairan umum memijah pada awal musim penghujan biasanya. Jadi banyak tanah yang kering dan terkena hujan. Menjadi waktu terbaik untuk ikan memijah pada musim penghujan. Itu solusi untuk musimnya. Terima kasih Pak Asep. Mohon koreksinya Pak, dan teman-teman yang lain juga memberikan pendapat. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih Aaron sudah di-sharekan. Ya. ya kok terakhir lo ya. Lagi sepertiga waktu 2 menit. Silakan untuk 1 orang penanya dulu. Pak Asep, ada guru yang mau masuk. Ya. Ya. Guru mapel selanjutnya mau masuk. Oh, siap. Baik, terima kasih. Ya, jadi iya. baik ya. Bapak ini kelupaan yang keterlaluan sekali. Baik. Begini, jadi tadi kan udah mencapai mesti udah punya pendapat, tolong saling ditukar, saling melengkapi ya. Melengkapi nanti minggu depan nanti kita bahas lagi tentang ini supaya nanti lebih mendalam lagi. Bisa dipahami ya? Nah, jadi sementara siap. saling melengkapi kekurangannya, nanti sambung ternyata ini masalah itu bisa mempengaruhi pada proses pemijahan alami untuk ikan lele. Baik, itu saja mengenai hari ini dari Bapak. Sekali lagi Bapak mohon maaf ya. Karena waktunya sangat mepet sekali. Sekali lagi selamat beristirahat ya. Untuk depan kita nanti langsungkan dengan pemijahan alami yang akan kita rencanakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ketua. Silakan mungkin Roni untuk memimpin doa dulu supaya lebih afdol kita habis ini. Ya, silakan. Siapa Asep? Baik teman-teman, alhamdulillah pada pembelajaran KBM Pak Asep hari ini kita selamat, sehat, walafiat. Untuk bermanfaat ilmunya, mari kita berdoa dan di akhir dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan ya. Ya Pak Sep. Ya. Ore Roni gak takon. Waktu nentek.